Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peti Feni Pramukti dengan NPM 3230111015. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kasus toko Verosa 46. Valentina Rosa adalah mahasiswa semester 5 Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Teknologi Yogyakarta. Selain kuliah, Valentina juga mencoba untuk berjualan online melalui marketplace Shopee dengan nama toko Verosa 46. Barang-barang yang dijual adalah barang-barang untuk aksesoris pengendara motor seperti sarung tangan, masker, jaket waterproof, serta jas hujan dengan berbagai model. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dokumen flowchart penjualan barang. Yang pertama, dengan simbol lingkaran, yaitu pelanggan atau star. Selanjutnya, dengan simbol persegi, yaitu proses pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran. Setelah itu, dengan simbol lingkaran, yaitu sebagai penjual, akan menerima notif pembayaran dengan simbol jajar genjang. Selanjutnya, pada cek detail produk yang dipesan akan menggunakan simbol persegi panjang. Setelah itu, menyimpan produk pesanan atau proses packing dengan simbol trapesium yang diartikan proses manual atau tidak dengan komputer. Selanjutnya, simbol persegi panjang yaitu proses cetak resi. Setelah itu, menggunakan proses komputer yaitu simbol persegi panjang print resi. Setelah itu, dengan simbol dokumen dengan rangkap 3 yaitu dokumen resi. Yang dokumen pertama akan ditempel di paket yaitu dengan simbol trapesium menandakan bahwa proses manual. Selanjutnya akan diserahkan ke pengirim atau ke ekspedisi tujuan juga dengan simbol trapesium. Dokumen kedua akan diserahkan pada proses input resi pengiriman dengan simbol persegi panjang yang berarti proses komputer. Selanjutnya, diproses menggunakan proses komputer yaitu simbol persegi panjang, membuka marketplace, lalu scan resi. Selanjutnya, simbol persegi panjang proses komputer dengan input resi dan ekspedisi, lalu simbol lingkaran yaitu selesai. Dokumen ketiga akan diserahkan ke jasa pengirim dengan simbol lingkaran. Selanjutnya akan diarsip dengan simbol segitiga terbalik dengan keterangan T atau sesuai dengan tanggal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dokumen flowchart pembelian. Yang pertama, pelanggan. Pelanggan akan masuk atau login platform e-commerce dan mencari atau memilih produk yang akan dibeli. Dengan keterangan mengecek atau membaca deskripsi produk, lihat foto spesifikasi dan ulasan pelanggan lainnya. Selanjutnya, pelanggan akan memasukkan produk ke keranjang online. Setelah itu, pelanggan akan cek keranjang belanjaan, mengecek daftar barang yang akan dibeli, cek kembali harga, kualitas, dan detail produk. Setelah selesai mengecek, pelanggan akan men-check out produk. Dalam proses mengecek out produk, pelanggan akan mengisi alamat pengiriman, metode pengiriman, dan metode pembayaran. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan pembayaran. Data pembayaran akan tersimpan pada database pembayaran. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan konfirmasi pembayaran untuk mendapatkan bukti pembayaran. Setelah selesai melakukan pembayaran, dari pihak penjual akan secara otomatis memberikan notifikasi. Setelah mendapatkan bukti bayar, pelanggan akan tinggal menunggu kurir atau ekspedisi melakukan proses pengiriman. Setelah itu, jika proses pengiriman sudah terjadi, maka selanjutnya barang akan diterima oleh pelanggan. Pada saat barang diterima, pelanggan akan mengecek produk yang diterima. Jika produk sesuai
pelanggan akan melakukan konfirmasi penerimaan barang dan memberikan ulasan. Tetapi jika produk tidak sesuai, pelanggan akan melakukan retur produk dengan menyerahkan produk ke ekspedisi, lalu kurir atau ekspedisi melakukan retur ke toko tersebut atau ke penjual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan resiko yang ada atau yang mungkin dihadapi sebagai penjualan toko online. Yang pertama, berkaitan dengan pihak bank, yaitu pemblokiran rekening yang dikarenakan aktivitas transaksi yang tidak wajar, penipuan transaksi, yaitu pembayaran melakukan transfer bank menggunakan bank palsu atau bukti yang dimanipulasi. Selanjutnya, kesalahan data rekening atau penjual memberikan nomor rekening yang salah. Berkaitan dengan pihak e-money, yaitu akun diretas atau disadap, kesalahan transaksi, platform error atau bermasalah. Yang ketiga, berkaitan dengan pihak supplier, yaitu keterlambatan pengiriman barang tidak sesuai dengan yang dideskripsi atau yang ditampilkan dalam toko, kekurangan stok, penipuan supplier. Selanjutnya yang keempat, yaitu berkaitan dengan pihak pembeli. Penipuan pembeli seperti membayar dengan bukti transfer palsu, mengklaim barang yang belum diterima tetapi ternyata sudah diterima, pembatalan pesanan di tengah-tengah proses, komplain yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, charger break tanpa alasan. Selanjutnya, pihak kurir, yaitu keterlambatan pengiriman, barang hilang atau rusak, biaya tambahan karena tidak sesuai lama atau ketidaksesuaian berat ukuran barang, salah kirim barang. Selanjutnya, berkaitan dengan marketplace, yaitu yang pertama, persaingan harga antar penjual marketplace, perubahan kebijakan marketplace, penambahan dana apabila terjadi pembaruan atau aktivitas yang mencurigakan, akun toko diblokir jika melanggar kebijakan pasar, penipuan oleh pihak ketiga. Nah, itu tadi resiko yang mungkin terjadi pada toko-toko online. Selanjutnya, prosedur dan pengendalian untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut. Yang pertama, prosedur dengan pihak bank dan e-money, yaitu dengan memverifikasi pembayaran. Pastikan pembayaran sudah masuk sebelum melakukan proses pengiriman barang. Yang kedua, pencarian dana terjadwal, itu untuk menghindari resiko saldo tertahan lama. Yang ketiga, pengecekan rekening atau e-wallet tujuan. Pengendalian pada bank, yaitu laporan transaksi harian, aktifkan notifikasi transaksi. Yang ketiga, gunakan rekening khusus. Yang dimaksud rekening khusus yaitu memisahkan rekening toko dengan rekening pribadi. Selanjutnya, prosedur dengan pemasok, yaitu pertama, pemilihan pemasok terpercaya dengan melakukan survei atau penelitian reputasi pemasok atau menggunakan kontrak kerja yang tertulis. Yang kedua, mengecek barang masuk untuk memastikan kualitas dan spesifikasinya sesuai. Yang ketiga, menyediakan stok cadangan untuk mengantisipasi keterlambatan dari pemasok. Selanjutnya, pengendalian pada pemasok, yaitu dengan audit supplier berkala, sistem manajemen inventaris, backlist supplier yang bermasalah. Jadi, backlist supplier yang bermasalah itu untuk menghindari pihak-pihak supplier yang kemungkinan menipu. Baik, selanjutnya, prosedur dengan pembeli atau pada pihak pembeli, yaitu konfirmasi dan dokumentasi barang. Yang kedua, pahami kebijakan pengembalian barang atau dana.
karena sejauh ini masih banyak yang melakukan pengembalian barang atau dana dengan alasan yang kurang masuk akal sehingga akan merugikan pihak toko. Yang ketiga, deskripsikan produk dengan lengkap dan jujur. Selanjutnya, pengendalian dengan pembeli atau pada pihak pembeli. Yang pertama, simpan bukti transaksi, respon cepat dan ramah, batasi pembeli yang mencurigakan. Prosedur dengan pihak pengiriman. Yang pertama, pilih jasa kirim yang terpercaya. Kedua, pengecekan data pengiriman. Ketiga, pengemasan aman dan rapi. Yang keempat, aktifkan asuransi pengiriman. Untuk pengendalian dengan pihak pengirim, yaitu pantau resi pengiriman, tindak lanjut barang hilang, pilih kurir alternatif. Prosedur dengan marketplace, yaitu pertama, patuhi kebijakan marketplace, kelola waktu pengiriman, gunakan fitur alat penjual seperti auto reply chat, promo produk. Yang terakhir, evaluasi performa toko. Untuk pengendalian dengan pihak marketplace, yaitu yang pertama, pantau notifikasi penalti dan ambil tindakan perbaikan. Yang kedua, optimalkan reputasi toko. Yang ketiga, gunakan diskon dan voucher. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.